selamat siang Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda kali ini 30 menit ke depan langsung dari kantor perwakilan LPS 1 yang ada di Medan. Kita nanti akan ngobrol bersama Bapak Muhammad Yusron selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 1 yang ada di Medan. Langsung kita menyapa Pak Yusron. Halo Pak Yusron. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Pak Terima kasih Yusron. nih sudah hadir di kantor LPS di Medan. Baik, kita juga terima kasih karena kali ini LPS membawa kita untuk melihat seperti apa situasi dan juga kondisi kantor LPS yang ada di Medan. Walaupun nanti siap. kita akan berbicara tentunya tentang seperti apa tugas dan fungsi dari kantor LPS 1 yang ada di Medan di sini, Pak Yusron. Betul. Baik, Pak Yusron, untuk di awal pembicaraan kita siang hari ini mungkin saya dan juga pemirsa Metro TV ingin tahu apa yang melatar belakangi LPS hadir di Kota Medan, Pak Yusron. Nah, ini kenapa LPS hadir di Kota Medan ya. Jadi LPS sebetulnya sudah beroperasi atau berdiri sejak tahun 2005. Oke. Sejak 2005, jadi sekitar 19 tahun yang lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Oke. Nah, LPS memang mempunyai kantor pusat di Jakarta, tapi sesuai dengan undang-undang, LPS bisa memiliki kantor perwakilan di berbagai daerah. Nah, tahun 2004 ini, LPS memandang perlu bahwa LPS ingin lebih dikenal, LPS lebih ingin diketahui oleh masyarakat, dan ingin agar masyarakat mengenal mengenai fungsi tugas LPS, sehingga kalau kenal LPS, masyarakat lebih yakin atau lebih percaya untuk menabung di bank. Karena fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank. Menjamin simpanan nasabah di bank agar masyarakat bisa lebih percaya lagi. Tentunya masyarakat kenapa juga di Medan, Bang? Kenapa di Medan? Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia. Dan untuk di Pulau Sumatera ini, Medan adalah kota terbesarnya di Sumatera. Dan LPS, kantor perwakilan LPS di perwakilan di Medan ini membawahi seluruh Sumatera, Bang. Jadi wilayah kerjanya seluruh Sumatera. Baik, jadi kenapa hadir di Medan? Karena melihat Medan adalah kota besar ya Pak Yusron ya. Betul sekali. Dan juga untuk wilayah kerjanya itu mengcover Pulau Sumatera. Seluruh Sumatera. Berarti dari Aceh sampai Lampung. Sampai Bandar Lampung. Masuk Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nias, itu masuk juga. Nah, ternyata kan wilayah kerja cukup luas nih Pak Yusron ya. Betul. Dan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari LPS sendiri sehingga masyarakat akan lebih paham ini? Karena tadi di awal sebenarnya kan ini adalah lembaga penjamin simpanan. Apakah ada kekhawatiran dari para nasabah atau masyarakat yang ada di Sumatera Utara atau Pulau Sumatera sebenarnya untuk melakukan penyimpanan di bank? Makanya LPS hadir gitu Pak Yusron. Bagaimana? Ya, kami sih melihat bahwa kehadiran LPS itu lebih untuk melakukan edukasi, sosialisasi, literasi mengenai fungsi tugas LPS. Tadi yang saya sampaikan, dengan mengenal lebih dekat LPS, masyarakat lebih tahu mengenai fungsi tugas LPS, lebih tahu bahwa simpanannya di bank dijamin oleh LPS, sehingga mereka tidak lagi ragu untuk nabung di bank. Nah, tadi kami juga Bang Zaki sampaikan bahwa sebagian masyarakat masih ragu untuk nabung di bank atau nyimpan uangnya di rumah atau di bawah bantal misalnya. Nah, ini yang harus kami terus edukasi atau sosialisasikan, ayo nabung di bank karena dijamin oleh LPS. Oke. Gitu sih, Bang. Dan pertanyaannya sebenarnya siapa saja nih Pak Yusronnya menjadi anggota dari peserta dari LPS ini sendiri? Nah, peserta penjaminan LPS sesuai dengan Undang-Undang LPS adalah seluruh bank di Indonesia. Secara otomatis? Secara otomatis dan wajib. Hukumnya wajib kalau berdasarkan Undang-Undang LPS. Baik itu bank umum maupun BPR. Nah, sebagian banyak yang belum mengenal BPR itu bank. Betul. Ya, ini jadi peserta penjaminan LPS adalah bank umum, BPR, kemudian bank yang swasta maupun bank milik pemerintah. Ada juga bank konvensional, ada bank syariah. Kemudian juga yang milik asing atau milik swasta. Itu wajib. Itu wajib dijamin atau menjadi peserta penjaminan LPS. Baik, dan pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya banyak juga di media itu beredar kasus nasabah yang hilang uangnya gitu ya Pak Yusron ya. Jadi itu memang sudah
tidak kita bisa tutupin lagi, ada beberapa case-case itu terjadi. Fungsi LPS adalah mengganti, menjamin atau mengganti tadi dengan jumlah atau limit yang sudah ditentukan. Seperti apa, Pak Yusron? Ya, jadi LPS menjamin simpanan nasabah ketika ada bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Ya, betul. Jadi kalau ada bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS menjamin simpanan nasabah tersebut maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Per nasabah per bank. Jadi misalnya Bank Saki punya simpanan atau tabungan 100 juta, kemudian banknya dicabut izin usaha oleh OJK, maka LPS akan mengganti 100 juta. Kemudian misalnya saya punya tabungan 2 miliar, banknya dicabut, maka LPS akan mencabut membayar simpanannya maksimum 2 miliar. Misalnya Bank Saki punya tabungan 3 miliar, kemudian banknya dicabut izin usahanya, maka LPS akan mengganti hanya 2 miliar maksimum. Oh, berarti maksimumnya itu Pak Yusron hanya di 2 miliar. 2 miliar. Ya. Baik. Betul. Nah, tapi sebenarnya selain hal itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat, tentunya pemirsa Metro TV, Pak Yusron, apalagi sebenarnya yang masyarakatnya harus lebih paham ketika kita menyimpankan uang kita di bank dan harusnya lebih merasa nyaman saat ini dengan kehadiran LPS gitu, Pak Yusron. Apa Pak Yusron? Nah, masyarakat harus tahu agar simpanannya di bank itu dijamin oleh LPS, harus memahami syarat penjaminan simpanannya. Jadi kita memperkenalkan syarat penjaminan simpanan dijamin oleh LPS adalah 3T. Kita kenal ada 3T. T yang pertama, simpanannya itu harus tercatat, Bang, di bank. Tercatat di bank. Tercatat. Jadi ada buktinya tercatat, saldonya jelas, kemudian ada buku tabungannya, atau mungkin ada bilet depositonya. Kemudian kita juga mungkin pegang bukti setornya, itu membuktikan tercatat di bank. Kemudian yang kedua, tidak menerima keuntungan yang tidak wajar. Misalnya apa? Nasabah menerima suku bunga yang melebihi suku bunga penjaminan LPS atau tingkat bunga penjaminan LPS. Misalnya saat ini tingkat bunga penjaminan LPS di Bank Umum 4,25%. Kalau nasabah mendapat bunga misalnya 4,5%, artinya lebih tinggi dibanding tingkat bunga penjaminan LPS, maka simpanannya tidak dijamin LPS. Kemudian ada juga apabila nasabah memiliki mendapat cashback, itu cashback juga diperhitungkan sebagai bunga. Nah itu. Nah syarat yang ketiga, nasabah tidak merupakan pihak yang menyebabkan banknya mengalami kerugian atau mengalami kesulitan kesehatan bank. Misalnya apa? Nasabah tersebut diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan oleh otoritas. Nah itu kalau ada simpanannya, maka simpanannya tidak dijamin. Baik, kita harus break dulu Pak Yusron. Dan Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Siap. Baik, kita kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda langsung dari kantor perwakilan LPS 1 yang ada di Medan. Dan saya masih bersama Bapak Muhammad Yusron, tentunya selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 1 yang ada di Medan. Pak Yusron, saya masih ingin tahu lagi secara lebih detail lagi yang menjadi latar belakang Pak Yusron berdirinya LPS ini sendiri. Pendirian LPS tidak lepas dari adanya krisis moneter atau krisis ekonomi tahun 97-98 waktu itu ada 16 bank yang dilikuidasi secara bersamaan sehingga masyarakat tidak percaya lagi terhadap perbankan saat itu. Masyarakat berbondong-bondong untuk menarik uangnya yang ada di bank, mengantri di bank untuk ngambil uangnya. Kemudian pemerintah menyadari bahwa ini harus diatasi. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin seluruh kewajiban bank. Nah, program penjaminan simpanan oleh pemerintah saat itu berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Masyarakat kembali untuk menabung di bank. Namun di sisi lain, Bang, itu
penggunaan dananya sangat besar untuk menangani krisis waktu itu. Dan uangnya berasal dari APBN. Di samping itu juga ada moral hazard dari pengurus perbankan karena ada penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank. Nah, pemerintah akhirnya memperbaiki sistem penjaminan simpanan, yaitu dengan membentuk atau membuat Undang-Undang LPS, Undang-Undang tahun 2004, nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, yang menjadi dasar pendirian LPS. Nah, dengan LPS ini, penjaminan akan lebih sehat dan lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Karena apa? Dananya tidak lagi dari menggunakan APBN. Seluruhnya dari APBN, tapi lebih banyak menggunakan uang dari industri perbankan. Karena semua bank yang menjadi peserta penjaminan LPS itu membayar preminya kepada LPS. Nah, uang ini yang kemudian dikelola, diinvestasikan dan digunakan untuk membayar simpanan yang ada di perbankan. Nah, kemudian LPS ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak ada keterikatan dengan lembaga-lembaga lain. Betul. Ya, Pak Yusron, ya? Jadi LPS bukan di bawah Kementerian Keuangan, bukan di bawah Kemenku, bukan di bawah Bank Indonesia, atau bukan juga di bawah OJK. Tapi LPS berkoordinasi dengan OJK, BI, Kemenku dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi sama-sama menjadi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi kalau saat ini kalau kita berjalan, mungkin Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara di beberapa bank yang ada di Sumatera Utara atau juga di Kota Medan sudah mulai terlihat ada logo LPS. Betul. Pak Yusron. Kita pasang poster di pasang billboard di beberapa bank yang tentunya secara otomatis menjadi peserta dari LPS itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yusron, saya mau tahu secara lebih yang menjadi tugas atau fungsi LPS. Dari LPS itu sendiri seperti apa, Pak Yusron? Nah, berdasarkan Undang-Undang LPS memiliki 5 fungsi, Bang. Yang pertama, fungsi pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan apabila ada bank yang dicabut izin usahanya. Kemudian yang kedua, LPS juga menjamin polis asuransi. Polis asuransi. LPS akan menjamin nanti berlakunya 2028. 2028. Betul. Kemudian yang ketiga, LPS turut serta memelihara stabilitas sistem perbankan atau keuangan di Indonesia berdasarkan bersama dengan OJK, BI dan Kemenku. Kemudian yang keempat, LPS melakukan resolusi bank. Resolusi bank itu melakukan likuidasi bank, menyelamatkan bank, itu resolusi bank. Kemudian kelima, LPS melakukan likuidasi terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Jadi ada 5 fungsi utama dari LPS itu, Bang. Itu ada 5 yang menjadi fungsi utama. Dan kalau untuk bicara masalah tugasnya sendiri, Pak Yusron, di Pulau Sumatera, di Medan, di Medan juga dan juga di Pulau Sumatera, karena kalau kita lihat sekarang kota besarnya adalah di Medan saat ini, Pak Yusron. Seperti apa, Pak Yusron? Nah, tugas LPS atau kantor perwakilan LPS 1 di Medan ini yang membawahi seluruh Pulau Sumatera, itu yang pertama melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi tugas LPS kepada masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum, kemudian kepada perbankan sendiri, kemudian kepada para akademisi, mahasiswa, jadi semua pihak lah, agar lebih mengetahui atau lebih mengenal LPS atau fungsi tugas LPS sehingga mereka lebih percaya lagi, tidak lagi ragu untuk menabung di bank. Diharapkan dengan kehadiran LPS di Medan ini, maka LPS atau masyarakat akan lebih yakin untuk menabung di bank karena ada LPS yang menjamin simpanannya di bank. Baik, Pak Yusron, kalau kita berbicara masalah bank dan juga penyimpanan, ini kan bicara masalah kepercayaan ya, Pak Yusron, ya. Jadi tugasnya LPS sebenarnya adalah menarik kepercayaan kembali masyarakat untuk bisa menabungkan uangnya di bank secara benar dan baik sebenarnya. Dan tidak perlu khawatir Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara, karena LPS itu akan menjamin apabila bank tempat Anda menyimpan itu bermasalah, limitnya itu di 2 miliar ya, Pak, ya? 2 miliar per nasabah per bank. Maksimalnya 2 miliar per nasabah per bank. Baik, yang saya mau tahu lagi,
saat ini kan kantor perwakilan LPS 1 di Medan ini kan ada di sini ya, di Kota Medan. Betul, tepatnya ada di Gedung Sinarmas lantai 9. Baik. Nah, apa saja yang bisa dilakukan banyak orang atau juga banyak instansi atau juga lintas sektor yang punya keterkaitan dengan LPS untuk bisa datang kemari? Mungkin informasi apa yang bisa mereka dapatkan, Pak Ya, Yusron? mereka bisa datang ke LPS, misalnya para mahasiswa ya, mahasiswa, dosen yang ingin mengetahui LPS bisa datang ke LPS. Kami bisa memberikan edukasi, literasi mengenai fungsi tugas LPS. Kami juga beberapa kali kedatangan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera ini untuk berbagi informasi mengenai fungsi tugas LPS. Kemudian instansi lain yang terkait dengan LPS, tentunya dengan Kementerian Keuangan, BI, OJK, itu bisa kami saling koordinasi. Kalau dengan OJK mungkin berbagi informasi mengenai kondisi perbankan, dengan BI, dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kondisi perekonomian, dan dengan pemerintah daerah juga, Bang, itu juga kita diskusi mengenai kondisi perekonomian di Sumatera ini. Baik, kita nanti balik lagi Pak Yusron, kita harus break dulu di segmen ini, dan Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan khawatir karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa Metro TV Sumatera Utara, dan kita kembali lagi. Saya masih bersama Bapak Muhammad Yusron tentunya, yang akan menjelaskan kali ini kita akan berbicara, Pak Yusron, berbicara tentang sebenarnya aman nggak sih saat ini menabung di bank? Karena kan Anda menjadi bagian dari edukasi itu sendiri kepada masyarakat tentunya. Sebenarnya bagaimana cara amannya menabung di bank, terus memberikan pemahaman bahwasanya sekarang udah nggak perlu nabung di mana-mana lagi, karena bank adalah tempat yang paling baik untuk menabung karena ada LPS yang akan menjamin simpanannya sendiri. Seperti apa, Pak Yusron? Ya, kalau saat ini dengan adanya LPS, nabung di bank sangat aman ya, Bang, ya. Karena dibandingkan misalnya nabung atau nyimpan uang di rumah, gitu, itu kan ada kemungkinan uangnya rusak, dimakan rayap. Ada beberapa berita kan waktu itu uangnya dimakan rayap, hancur gitu kan. Nah, dengan nabungnya di bank, dari sistem keamanan di bank sendiri kan sangat menjamin ya, dengan sistemnya, dengan keamanan fisiknya juga. Kemudian juga ada LPS. Nah, LPS menjamin kan tadi disampaikan maksimum sampai dengan 2 miliar. Tentunya juga harus diperhatikan juga syarat-syaratnya agar simpanan Anda di bank tuh aman dijamin LPS. Nah, yang perlu diperhatikan agar simpanan aman di bank dijamin LPS, tentunya syarat 3T tadi tercatat di bank. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh para nasabah ketika menyetor uang di bank, itu bukti store-nya disimpan kalau bisa. Kemudian bukti transfernya kalau pakai mobile banking juga disimpan. Itu biar membuktikan bahwa simpanan nasabah itu tercatat di bank. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu tidak mendapatkan keuntungan yang tidak wajar, yaitu misalnya tidak menerima bunga melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan. Jadi ketika menabung atau menyimpan uang dalam bentuk deposito, itu diperhatikan tingkat bunganya, Bang. Jadi tingkat bunga itu untuk... menjadi pengaruh, Pak Yusron? Pengaruh sekali. Jadi misalnya saya menempatkan deposito 100 juta, kemudian mendapat bunga misalnya 5%. Tolong dicek dulu suku bunga penjaminan LPS saat itu berapa. Misalnya saat ini suku bunga penjaminan LPS untuk di bank umum maksimum 4,25%. Ketika ditawari suku bunganya melebihi 4,25%, mesti diperhatikan juga. Karena kalau menerima suku bunga lebih dari tingkat bunga penjamin LPS, maka simpanannya bisa nggak dijamin. Nah, biasanya nasabah bisa menanyakan kepada bank, bisa nggak suku bunganya sesuai dengan LPS. Kecuali nasabahnya misalnya menerima atau meminta lebih dari LPS, itu harus ada kesadaran atau kesepakatan. Konsekuensinya nanti tidak dijamin oleh LPS kalau menerima bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Kemudian yang ada juga, Bang, terkait dengan cashback
pemberian cashback. Jadi ini seperti apa? Bank kadang memberikan, selain memberikan bunga, juga memberikan cashback uang gitu kan. Uang misalnya bunganya 4,25%. Iya, kemudian bank juga memberikan tambahan uang misalnya 1 bulan 1 juta. Nah, uang tunai atau transfer 1 juta itu karena berupa uang itu akan diperhitungkan sebagai bunga. Ya kan? Kecuali misalnya cashback-nya berupa benda, nah itu mungkin tidak diperhitungkan sebagai bunga. Tapi begitu cashback-nya berupa uang, maka LPS akan menghitung uang tersebut sebagai tambahan bunga, Pak. Baik. Misalnya kami sudah mendapat bunga 5%, ada cashback 1 juta, maka bisa 5,5%. Jadinya seperti itu. Jadi seperti Pak Yusron. Baik. Nah, sebenarnya yang Pak Yusron katakan tadi adalah cara-cara Anda, mungkin pemirsa Metro TV Sumatera Utara sebagai nasabah, yang perlu diperhatikan jika satu ketika bank tempat Anda menabung itu menjadi mengalami kendala dan akhirnya izinnya dicabut, Anda ingin melakukan klaim itu kepada LPS, syarat-syarat tadi itu menjadi salah satu syarat yang paling penting ya Pak Yusron ya. Itu harus diperhatikan ketika Bapak Ibu menabung. Baik, Pak Yusron, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ini Pak Yusron, ada hal lagi yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Menurut Pak Yusron sendiri saat ini dengan sudah hadirnya LPS di Indonesia, di Indonesia dan kita sekarang juga berbicara di Medan dan Sumatera Utara, apakah masyarakat sudah mulai timbul rasa kepercayaannya menurut pantauan dari LPS sendiri untuk kembali menabungkan uangnya di bank, Pak Yusron? Ya, berdasarkan data kami atau data OJK juga itu menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan itu dari tahun ke tahun selalu meningkat, Bang. Itu menjadi datanya ya, Pak Yusron? Itu datanya. Dan kami juga melihat bahwa hampir semua simpanan yang ada di perbankan di Indonesia itu dijamin oleh LPS. Jadi datanya menunjukkan dengan penjaminan maksimum 2 miliar per nasabah per bank, itu sudah menjamin kurang lebih 99,9%. 99,9%. Nah, seluruh nasabah di Indonesia. Jadi hampir seluruh nasabah di Indonesia itu sudah dijamin. Kecuali memang ada 0, sekian persen yang simpanannya memang lebih dari 2 miliar, Bang. Itu kan beberapa orang kaya atau mungkin perusahaan simpanannya lebih dari 2 miliar. Wajar lah ya. Tapi sebagian besar masyarakat di Indonesia itu simpanannya di bawah 2 miliar dan itu artinya dijamin oleh LPS. Artinya batas aman ya. Batas aman simpanannya dijamin LPS. Nah, tadi juga tips juga ya. Karena LPS menjamin maksimum 2 miliar per nasabah pada satu bank. Misalnya Bang Zaki punya uang 10 miliar. Ya sebaiknya mungkin ditempatkan di 5 bank misalnya. Karena penjaminannya kan 2 miliar per nasabah pada satu bank. Ya, kalau misalnya punya uang 10 miliar, mudah-mudahan ya sebar rata aja. 2 miliar di satu bank sampai 5. Itu lebih aman. Karena misalnya dibaginya masih dalam satu bank, misalnya Bang Zaki punya 5 rekening tapi di satu bank, maka tetap akan ditotal 2 miliarnya saja. Tetap akan dijamin maksimum 2 miliar. Baik, Pak Yusron, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, apa yang ingin menjadi saran Anda mungkin ke pemirsa Metro TV Sumatera Utara yang perlu dipahamin sebelum mereka melakukan menabung di bank dan jangan ada rasa takut lagi nih untuk menabung di bank. Silakan Pak Yusron. Yang pertama, masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menabung di bank atau tidak perlu takut lagi untuk menabung di bank karena ada LPS, simpanan Anda di bank dijamin oleh LPS. Yang kedua, tentunya kami menghimbau agar para nasabah itu menabung secara aman. Perhatikan syarat penjaminan LPS yaitu 3T. Itu agar simpanan Bapak Ibu semua di bank dijamin LPS apabila nanti misalnya banknya dicabut izin usahanya. Baik. Demikian, Bang. Baik. Pak Yusron, terima kasih sudah mengundang kita Metro TV Sumatera Utara untuk berkunjung ke kantor LPS perwakilan Sumatera Utara yang ada di Medan ini sendiri tentunya. Dan apa yang nanti disampaikan Pak Yusron itu sedikit bisa memberi pengetahuan untuk Anda, pemirsa Metro TV Sumatera Utara, bahwanya saat ini Anda tidak perlu takut lagi untuk menabungkan uang Anda di bank. Saya Zaki Yusuf dan seluruh tim yang terlibat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.